Kata beliau, babus saati allati nuhiya anis salati fiha. Bab salat yang dilarang melakukan, bab waktu-waktu terlarang dalam pelaksanaan salat. Ya, dalam bab ini ada 4 pembahasan pokok. Yang pertama, penjelasan 5 waktu terlarang dalam mengerjakan salat tatawwu. Ya, kata beliau, wa hiya khamsun. Kata Ibnu Qudamah ada 5 waktu terlarang itu. Ya, ini 5 kalau dirinci ya. Secara terperinci berapa? 5. Tapi kalau dihitung global semuanya hanya berapa? Hanya 3 dalam hitungan global. Ya, insyaallah akan kita rinci nanti. Wa hiya khamsun, ada 5. Yang pertama ya. Dan 5 waktu terlarang ini terkait dengan pembahasan salat apa? Salat tatawwu ya. Ya, adapun salat wajib tidak ada dikatakan waktu terlarang. Itu salat wajib. Iya. Sepanjang dia wajib melakukan salat, misalnya dia tertidur. Ya. Seorang tertidur subuh, dia bangun nanti matahari sudah apa? Di tengah, sudah hampir adzan duhur. Ya. Apakah dilarang dia sholat subuh di situ? Jawabannya tidak. Dia tertidur, dia sholat pada waktunya langsung. Kalau sholat wajib ya. Demikian pula dia tertidur subuh misalnya. Dia bangun matahari sudah terbit. Sudah mulai mau terbit. Maka di sini tidak dikatakan itu waktu terlarang. Jangan dikatakan, oh tunggu dulu matahari terbit baru sholat subuh. Tidak. Langsung dia lakukan sholat apa? Sholat subuh. Ya, ini kalau sholat wajib ya. Karena Nabi SAW bersabda, man nama an salatihi au nasiyaha fawaktuha hinama dakaraha. Siapa yang tidur dari sholatnya atau dia lupa, maka waktunya ketika dia apa? Ketika dia ingat. Waktunya ketika dia ingat. Baik. Jadi ini 5 waktu terlarang kaitannya dengan sholat tatawwu. Yang pertama, ba'dal fajri hatta tatlu asyam. Setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Ini yang pertama dari waktu terlarang. Jadi kalau seorang sudah melakukan sholat subuh, maka hingga matahari terbit, itu adalah waktu terlarang. Anggaplah misalnya, dia selesai sholat subuh jam 4:30. Matahari terbit, mulai akan terbit jam 5:30. Maka 1 jam di sini, ini waktu apa? Terlarang. Ya, tapi kalau misalnya dia sholat subuhnya jam 4 selesai, maka waktu terlarang dia berapa? 1,5 jam. Ya, sebab ini kaitannya dengan pelaksanaan sholat subuh. Ya, kalau dia sudah sholat subuh, setelah pelaksanaan sholat subuh, itu terlarang baginya sudah. Hingga matahari terbit. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, kata Ibnu Qudamah, wa ba'da tulu'iha hatta tartafi kida rumhin. Ya. Tatkala matahari mulai terbit hingga setinggi 1 tombak. Ini tempat yang kedua ya. Dan sebagian para ulama mengukur setinggi 1 tombak ini sekitar 1/4 jam. Ya, jadi kalau misalnya matahari terbit jam 6, maka ukur saja 1/4 jam setelahnya. Akan menjadi waktu lepas larangannya. Matahari sudah setinggi 1 tombak. Baik. Ini waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, wa inda qiyamiha hatta tazul. Ya, ketika matahari tepat berada di atas langit, di tengah langit, tepat berada di tengah langit hingga matahari itu tergelincir. Ya, jadi kalau dia berada tepat di atas hingga tergelincir, itulah waktu terlarang. Ya, tepat berada itu ketika bayangan hilang ya. Dan tergelincir, awal kali bayangan muncul itu tergelincirnya. Dan ini sudah berlalu ya pembahasannya di waktu sholat. Nah, di sebagian tempat ada sebagian ulama yang menghitungnya 5 menit. Ya, dan sebagian tempat mungkin bisa lebih dari itu ya. Baik. Kemudian yang keempat, wa ba'dal asri hatta tatadayyafu asy-syamsu lil ghurub. Setelah asar hingga matahari akan terbenam. Iya. Ini sama dengan subuh ya. Kemudian yang kelima, wa idza tadayyafat hatta taghrub. Ketika matahari itu terbenam awal kali hingga terbenam sempurna. Ya, jadi awal kali terbenam lingkarannya sampai terbenam sempurna itu waktu terlarang. Dan ini oleh sebagian ulama dihitung sekitar 1/4 jam. Dihitung sekitar berapa?
1/4 jam. Baik, ini 5 waktu terlarang. 5 waktu terlarang ini kalau disederhanakan menjadi 3. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi 1 tombak. Ketika matahari berada di tengah-tengah. Setelah sholat asar sehingga matahari apa? Terbenam sempurna. Ini kalau disederhanakan seperti itu. Baik. Kata Ibnu Qudamah, apa hukum di sini? Kata beliau, "Fahadhihi sa'atu la yusalla fiha tatawwu'an." Inilah waktu-waktu tidak boleh melakukan salat sunnah di situ. Ya, dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anis salati ba'da al-'asr hatta taghrub asy-syams wa 'anis salati ba'da as-subh hatta tatlu' asy-syams. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah asar sampai matahari terbit, matahari terbenam, dan beliau melarang salat setelah salat subuh hingga matahari terbit. Kemudian juga berdasarkan hadits Uqbah bin Amir Al-Juhani riwayat Muslim, salatu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu Rasulullah melarang kami untuk salat pada waktu itu dan mengubur jenazah kami pada waktu itu. Hina tatlu asy-syams basiqatan hatta tartafi. Yang pertama ketika matahari mulai terbit hingga tartafi sampai dia tinggi. Tingginya setinggi berapa tadi? 1 tombak. Wa hina yaqumu qa'ima adh-dhahira hatta tamila asy-syams. Tempat yang kedua ketika matahari berada di tengah-tengah sampai matahari tergelincir. Wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Yang ketiga ketika matahari terbenam hingga ia sempurna terbenamnya. Jadi ini 5 waktu terlarang digabungkan antara hadits Abu Hurairah dan hadits siapa? Uqbah bin Amir. Hanya saja Ibnu Qudamah menyebutkan beberapa pengecualian untuk waktu terlarang ini. Ini pembahasan kita yang kedua. Pengecualian terhadap waktu terlarang. Yang pertama, pengulangan sholat berjamaah tatkala seorang berada di masjid. Kata beliau, illa fi i'adatil jamaah idza uqimat wa huwa fil masjid. Ya, sebab orang yang sudah sholat berjamaah, kalau dia hadir di masjid, dia wajib menghadiri apa? Sholat jamaah lagi. Iya. Ini berdasarkan hadits Abu Dar, riwayat Muslim. Iya. Di mana Nabi bersabda, "Shalli salata li waqtiha, fa in adraktaha ma'ahum fa shalli, fa innaha laka nafilah." Salatlah kamu, salat pada waktunya. Kalau kamu dapatkan bersama mereka, salatlah lagi bersama mereka. Ini tentang pemerintah ya, yang mengakhirkan apa? Waktu salat. Jadi Nabi perintah salat di awal waktu. Kalau pemerintah melakukan salat di akhir waktu, ikut lagi salat. Dan itu dihitung salat apa? Salat nafilah, salat sunnah. Dan juga telah syah di dalam as-sunan. Nabi SAW melihat 2 orang di belakang masjid. Setelah beliau selesai salam, maka beliau pun memanggil 2 orang tersebut. Keduanya pun datang dengan segera. Iya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Kenapa kalian tidak sholat bersama kami?" Mereka menjawab, "Kami sudah sholat di rumah kami." Iya. Maka Nabi berkata, "La taf'ala illa idza shallaitum, la taf'ala." Jangan kalian lakukan hal tersebut. Kemudian Nabi berkata, "Idza shallaituma fi rihalikuma, thumma ataituma masjida jama'atin, fa shalliya ma'ahum, fa innaha lakuma nafilah." Apabila kalian itu sudah sholat di rumah kalian, ya. Kemudian kalian mendatangi masjid yang dilakukan sholat berjamaah, sholat lagi bersama mereka. Karena itu dihitung sholat apa? Sholat nafilah. Dan ini kejadian di sebagian riwayat disebut di sholat subuh. Dan ingat ya, setelah sholat subuh, berarti kalau dia sholat sunnah, ini bertentangan ya. Tidak boleh sholat sunnah setelah apa? Sholat subuh. Tapi Nabi perintah orang yang berada di masjid untuk apa? Ikut sholat. Tidak membahayakan. Walaupun sholat sunnah, tapi dia wajib berada di masjid. Ya, sebabnya apa dia wajib ikut sholat berjamaah? Ya. Ini termasuk pokok Islam, menjaga persatuan. Jangan terkesan ya, ada perpecahan. Nah, ini termasuk kesalahan kadang sebagian musafir. Dia sudah menjamah sholatnya, duhur asar.
Karena dia masih tinggal di masjid, masuk waktu asar. Ya. Begitu masuk waktu asar, dia keluar dari masjid. Ini keliru ya, sebab orang yang sudah dikumandangkan adzan, dia keluar dari masjid, itu mirip dengan siapa? Mirip dengan syaitan. Sebab syaitan itu yang dikumandangkan adzan, dia lari. Itu sifatnya siapa? Syaitan. Ya, karena itu kewajibannya, dia ikut sholat berjamaah. Dia ikut sholat berjamaah. Baik. Dan ini tidak ada masalah. Demikian pula sholat asar. Dia sudah sholat asar, ikut lagi berjamaah. Dihitung sholat sunnah. Dan ini tidak ada masalah. Kalau dia sedang mengulangi jamaah dan dia sedang berada di mana? Di masjid. Ini diperkecualikan. Perkecualian yang kedua, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kata Ibnu Qudamah, wa raka'atai at-tawaf ba'dahu. Ya, sebab sholat 2 rakaat tawaf itu boleh dilakukan di waktu mana saja. Dan ini berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Nabi bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait, fa shalla ayya sa'atin sya'a min lailin aw nahar." Wahai Bani Abdi Manaf. Ini nama kabilah ya, Banu Abdi Manaf, yang memegang kunci-kunci Masjidil Haram. Jadi mereka juru kunci waktu itu. Ya, hingga hari ini yang memegang kunci-kunci, juru kuncinya dari Bani Abdi Manaf juga. Hingga hari ini. Ya. Nabi berkata, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang seorang pun yang tawaf di Ka'bah ini. Dia sholat pada waktu apapun, siang maupun malam. Menunjukkan bahwa tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf, itu boleh dilakukan pada seluruh waktu, termasuk pada waktu apa? Waktu terlarang. Kemudian yang ketiga yang diperkecualikan. Kata Ibnu Qudamah, was salata alal jenazah. Salat terhadap apa? Jenazah. Ini yang ketiga. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asri'u bil jenazah. Bersegeralah kalian menyelenggarakan jenazah, penguburannya, pemandiannya. Ya. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka diperintah untuk menyegerakannya. Dan ini masuk di dalamnya pada waktu terlarang maupun selain waktu terlarang. Iya. Selain waktu terlarang. Adapun hadits Uqbah bin Amir yang telah berlalu, iya, dilarang untuk mengubur orang mati kita di situ. Itu menguburnya ya, bukan berkaitan dengan masalah apa? Masalah salatnya. Baik. Kemudian berikutnya dari yang diperkecualikan adalah sunnah rawatib yang diqadha. Kata Ibnu Qudamah, wa qadha as-sunan ar-rawatib. Karena telah syah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengqadha salat sunnah rawatibnya setelah salat apa? Setelah salat asar. Beliau mengqadha rawatibnya setelah salat asar. Ya, ini menunjukkan bolehnya. Baik. Ya, di antara yang diperkecualikan juga, dan ini belum disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, tentang salat-salat yang mempunyai apa? Mempunyai sebab. Seperti salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, dan semisal dengannya. Iya. Dan ini pendapat yang dipegang dan difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Iya. Dan difatwakan oleh Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil dan selainnya dari para ulama kita. Di salat yang mempunyai sebab diperkecualikan. Dan ini berdasarkan dalil-dalil yang diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah di sini dan dalil-dalil lainnya. Maka diambil kesimpulan bahwa salat yang mempunyai sebab itu diperkecualikan. Iya. Baik. Khusus berkaitan dengan salat rawatib tadi, yang mengqadhanya setelah salat asar ya, ini diqadha kalau kadang-kadang dia luput, dia qadha, tidak ada masalah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau punya khususiyah. Beliau pernah ketinggalan tidak salat asar, belum melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah duhur, akhirnya dia qadha setelah apa? Setelah asar. Maka setelah itu Nabi melakukan 2 rakaat setelah asar terus. Ya, sebab dari kekhususan Nabi kalau beliau sudah memindah waktu salatnya, maka beliau continue di waktu itu. Dan ini jangan dikatakan sunnah ya. Karena itu termasuk keliru. Kalau dikatakan ada sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Iya.
Jelas ya? Betul memang bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah ada menguatkan satu hadits di silsilah hadits sahihah tentang sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Dan beliau sendiri mengatakan bahwa ini dari sunnah yang banyak ditinggalkan. Hanya saja ini menjadi letak pembahasan di kalangan para ulama. Yang pertama haditsnya sendiri yang beliau bawakan, itu adalah hadits yang dianggap syadz oleh Al-Iraqi di dalam syarah beliau, di dalam kitabnya Tarhut Tafrid. Dan itu lebih kuat. Iya. Kemudian kalau didalilkan dengan hadits, anggaplah haditsnya sahih, maka itu dilakukan oleh Nabi dari bentuk khususnya untuk beliau saja. Tidak untuk umatnya. Dia ini yang dipegang oleh kebanyakan dari ulama kita. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, pembahasan yang ketiga. Apakah pengecualian tersebut terhadap sebagian atau seluruh waktu sholat yang terlarang? Ya. Jadi kata Ibnu Qudamah, fi waqtaini minha wa huma ba'dal fajr wa ba'dal asr. Jadi Ibnu Qudamah kan mengecualikan 4 sholat boleh dilakukan di waktu apa? Terlarang. Waktu terlarang ada berapa? Ada 5. Apakah di 5 waktu terlarang ini semuanya 4 yang diperkecualikan boleh dilakukan? Atau pada sebagiannya saja? Ibnu Qudamah berkata bahwa 4 yang diperkecualikan ini hanya boleh pada 2 waktu terlarang saja dilakukan. Yaitu pada ba'dal fajr wa ba'da al-asr. Ba'da subuh dan ba'da apa? Ba'da asar. Ini salah satu pendapat. Dan pendapat yang lainnya, pendapat yang kedua bahwa boleh melakukan sholat sunnah pada seluruh waktu terlarang. Iya. Dan ini pendapat lebih kuat ya. Sebab pengecualian pada riwayat itu mencakup umum pada sholat asar, pada setelah sholat asar dan sholat subuh, maupun pada 3 waktu terlarang yang lainnya. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat lebih kuat. Hanya saja kalau seorang berhati-hati, pada 3 waktu yang sangat terlarang, dia tinggalkan sholat sunnah, dia berhati-hati, maka itu lebih afdal. Itu lebih utama ya, untuk keluar dari silam pendapat. Tapi kalau kita dari sisi terjih pendapat, maka seluruh waktu terlarang, ya boleh melakukan sholat sunnah yang diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah di sini. Yang terakhir tentang mengqadha sholat wajib pada waktu terlarang. Kata beliau, wa yajuzu qada'ul mafruḍat. Boleh mengqadha waktu-waktu, boleh mengqadha sholat-sholat wajib. Ini sudah kita terangkan ya di awal pembahasan. Karena sholat yang wajib itu dilakukan pada segala keadaan. Ya. Dilakukan pada segala keadaan. Nah, andai kata misalnya ada orang yang dia udur, dia tidak sholat 5 hari. Kemudian dia qadha sholatnya, dan sholat yang dia qadha ini dia lakukan setelah asar, setelah subuh. Maka ini boleh saja ya. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dan ini diantara hal yang disepakati di kalangan para sahabat, tidak ada silang pendapat. Baik, selesai bab waktu-waktu yang terlarang. Pembahasan berikutnya babul imamah.